Ya, saudara, kita masih meneruskan seri khotbah Raja. Amin. Kita sudah berapa kali mendengarkan Yesus. Bagaimana hubungan saudara dengan Yesus hari-hari ini? Apakah saudara memiliki paradigma, cara pandang, dan pengertian iman saudara Yesus siapa dalam hidup saudara hari-hari ini? Kalau tidak berubah, saudara, kita harus ulang lagi seri ini. Karena ketika kita berbicara tentang Yesus itu yang maha penting, betul? Karena hidup kita diubahkan dan hidup kita akan dipimpin oleh Yesus. Kalau tidak, saudara dipimpin oleh dunia atau saudara sendiri, betul ya? Makanya Yesus harus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah berbicara bahwa Sang Raja itu yang lahir di dunia ini, Allah itu, Dia sudah menjadi Mesias yang diurapi dalam kehidupan kita. Apapun masa kehidupan saudara, urapan Tuhan akan selalu ada. Amin. Amin. Haleluya. Kita belajar bahwa Yesus, Sang Raja itu juga mengajari kita tentang kebenaran. Dia adalah jalan, tidak hanya jalan tapi kebenaran. Betul? Dan Dia memberikan hidup bagi kita. Dia adalah guru. Dia Raja, yes dia guru. Dia Raja, Dia juga hamba. Hamba apa? Hamba yang menderita. Sehingga kita yang dulunya hamba, budak, kita jadikan anak Allah. Amin. Oleh menjadi anak Allah kita melayani. Katakan kiri kanan, kamu bukan budak, kamu bukan hamba, kamu anak Allah. Amin. Jadi kita semua anak ya. Mau oma yang sudah tua, mau adik kecil yang masih kecil, ketika percaya kepada Yesus kita semua anak. Amin. Tidak ada orang tua Kristen, nenek Kristen, anak Kristen, cucu Kristen, semua anak Allah. Amin. Haleluya. Dan minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana Yesus yang adalah anak yang dikasih, bukan sekedar anak Allah. Anak yang dikasih sehingga kita menjadi anak juga anak yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Tidak hanya dikasih tetapi kita diterima, highly favored. Selama-lamanya kita menjadi perkenanan Allah ketika Allah melihat dunia ini ada 3 kelompok manusia. Anak perjanjiannya, bangsa Israel, masih ada perjanjian sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua. Yang kedua, dunia yang belum dibasuh oleh darah Tuhan. Dan dia melihat kelompok yang lain adalah gereja Tuhan. Amin. Yang dikasihnya karena dia memiliki anak yang tunggal yang dikasihnya sudah berkorban sampai mati di kayu salib. Bukan karena kita layak dikasih, saudara. Karena Yesus anak yang dikasih sehingga melalui darah Yesus Dia Allah Bapa melihat kita semuanya gereja Tuhan dikasih. Yang diberi perkenanan. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita berbicara tentang Yesus Raja, Nabi. Kenapa disebut Nabi? Nabi kerjanya apa, saudara? Nabi bernubuat. Betul? Iya kan? Bukan peramal, tapi bernubuat. Kita tahu perjanjian lama banyak nabi diutus Tuhan untuk bernubuat bagi bangsa Israel. Ya, Yesus kali ini di dalam Matius 24 berbicara tentang nubuatan. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia memberikan nubuatan bagi kita tentang akhir zaman. Kalau saudara baca Matius 24-25 itu adalah nubuatan tentang akhir zaman. Ini adalah pengajaran terakhir daripada Yesus di dalam kitab Matius, ada 5 kelompok pengajaran. Ini namanya khotbah di Bukit Zaitun. Dan saudara, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, saudara semua di sini ada 8-90 orang, saudara punya buah pikir lain-lain kan? Nah ya kan, kalau saya tanya berbeda, takut Pak. Lihat Pak tanda-tandanya, semuanya berbeda karena berbicara tentang akhir zaman. Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dia bernubuat tentang akhir zaman di dalam Matius 24 sampai 25. Tapi hari ini kita membahas 24 yang penting-penting. Karena saudara, kalau kita lihat di dalam seluruh kitab Alkitab, 25% banyak sekali berbicara tentang nubuatan. Bahkan ada sekitar 1000 ayat orang menghitungnya. Berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, kalau kita berbicara tentang nubuatan,
tentang akhir zaman sangat menarik sekali, ya kan? Setiap akhir tahun akan ada orang-orang yang bernubuat untuk tahun yang depan. Betul ya? Nah, kita harus hati-hati. Apapun nubuatan, apapun ramalan, kita harus cek and recheck dengan firman Tuhan. Hari ini kita melihat ada beberapa hal yang Tuhan Yesus ingin bagikan kepada kita. Supaya kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang resah, yang gelisah, yang takut. Saudara pernah takut akan ramalan akhir zaman? Ya kan? Gimana ya saya belum nikah? Gimana ya anak saya masih kecil? Rumah saya belum tutup atap. Selalu ada dua pertanyaan yang selalu harus kita miliki dalam kehidupan kita. Berbicara tentang akhir zaman, di mana kita berada saat ini sebagai anak Tuhan, dan kemudian kemana kita pergi, selalu akan menjadi pertanyaan kehidupan kita berbicara tentang akhir zaman. Nanti saya kemana ya? Nanti gimana ketika Tuhan Yesus datang? Itu pertanyaan kita kan? Ya kan, selalu yang mengkhawatirkan kita dan meresahkan kita. Kita lihat bacaan kita 24, 1-3. Setelah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya ini, berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dia berbicara tentang bait Allah. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya, ngomong lagi, tanya lagi ya. Waktu Yesus katakan itu dia nggak jelas, mereka nggak jelas. Dia katakan, kepadanya itu bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi sekarang private, murid-muridnya sama Yesus. Katakan kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini. Saudara, kenapa kenapa Yesus menunjuk bait suci dan kenapa para murid sampai urgent menanyakan? Berarti ini sangat penting sekali. Dan Yesus ingin mengajarkan kepada mereka dan kepada saudara dan saya hari ini tentang akhir zaman. Kalau Yesus yang saudara sebut Raja Tuhan itu mengajarkan, menubuatkan akhir zaman, kita dengarkan Yesus. Setuju? Bukan dengarkan mama ini, bapak ini, abah ini. Di Indonesia banyak kan? Akan selalu muncul. Dengarkan dia. Bapak mengatakan, inilah anak yang kasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia. Hari ini harus dengar. Coba lihat kiri kanan, ada yang ngantuk, dengerin Tuhan Yesus. Kalau saya mau tidur silakan. Selalu saya katakan, waktu persembahan bangun. Dan saudara akan rugi sendiri, saudara tidak mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya ketika membaca firman Tuhan, saya belajar saudara. Banyak sekali yang harus dibuang. Untuk saya mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nubuatan Tuhan Yesus. Nah saudara sekalian, mengenai akhir zaman. Seperti murid-muridnya, sama dengan kita. Next slide. Selalu ada apa saudara? Kapan sih terjadinya? Apa sih tandanya? Betul? Para murid menanyakan. Karena bait suci pada saat itu begitu megah, ya. Tuhan Yesus mengatakan akan hancur. Suatu yang luar biasa. Jadi saudara akan tanya kan? Ketika saya mengatakan kita akan berbicara tentang perkataan Yesus tentang akhir zaman, saudara akan punya pertanyaan, kapan ya Pak? Tandanya apa ya? Betul ya? Kita selalu akan bertanya seperti itu ketika topik akhir zaman diberikan. Sama dengan murid waktu itu, sama dengan murid hari-hari ini. Kapan ya? Tandanya apa? Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang tanda dan sebagainya. Saudara, bagaimana itu akan terjadi? Pertanyaan kita. Dan apakah tanda kedatanganmu? Itu pertanyaan kita. Ya, tapi Yesus memberikan sesuatu atas jawaban itu di dalam Matius 24 ayat 36. Saya langsung turun ke bawah ya pada akhir daripada ayat ini. Dikatakan apa? Bacakan bersama. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri, apalagi kita.
Jadi jangan tanya tanggal waktu. Betul? Ketika saya masih bekerja di Indonesia, ada teman saya orang Kristen, ada suatu isu bahwa Yesus akan datang. Bulan Mei tahun berapa saya kurang tahu, 96 atau gimana. Saya pernah ingat itu? Waktu itu musimnya film Left Behind. Saya pernah nonton Left Behind? Ya, ada pilot, ada pesawat terbang, pilot tiba-tiba diangkat, nggak ada kaptennya, bagaimana? Orang lagi nyetir di bus, supir busnya diangkat Tuhan, ya kan? Tiba-tiba tinggal bajunya. Nah, pada masa itu kental-kentalnya orang percaya akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan kemudian bulan Mei lewat, bulan Juni lewat, sama tabungan bodong juga beritanya. Dan orang Kristen menjadi olok-olok dunia karena tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi dari antara pertanyaan para murid ayat ketiga sampai ayat ke-36 ada 33 ayat Yesus menjelaskan tentang kronologi kejadian akhir zaman. Ada 4 fase. Kalau saya boleh katakan seperti orang melahirkan gitu ya, ibu-ibu melahirkan ada 4 fase. Ya, ada 4 fase sampai melahirkan benar. Jadi Yesus menjelaskan supaya kita mengerti hari ini. Fase pertama. Jadi kita tahu Yesus tidak memberikan waktu, tidak ada tanggal, tidak ada tahun. Ya kan? Jelas sekali, tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya. Tapi inilah urutan. Pertama, fase pertama dikatakan kejadian awal, alarm palsu. Ketika saudara yang pernah hamil di sini siapa? Tidak semua ya. Ketika sudah besar, saudara orang kapan melahirkan, tanggalnya kapan? Dokter bilang tanggal begini, banyak yang meleset kan? Ya, dan banyak sekali itu kejadian awal atau tanda-tanda awal itu palsu kan? Udah mau melahirkan, udah ke rumah sakit, udah siap semuanya, salah. Ya kan? Nah demikian Tuhan saya gambarkan seperti itu saudara. Ada hal kejadian awal itu tapi banyak palsu. Kalau kita lihat firman Tuhan kali ini, ayat 4 sampai ayat 8. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi ada beberapa alarm palsu saudara kali ini. Tanda-tanda palsu sebelum melahirkan itu. Banyak sekali tanda palsu kan? Ya, tahunnya belum. Nah, kita lihat Yesus ingin menjelaskan. Ada hal-hal yang kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, makanya hari ini kita harus mendengar firman Tuhan ini. Supaya kita tidak digoncang, tidak digoyangkan dan dibawa arus oleh tanda-tanda yang dibuat oleh manusia. Hamba Tuhan sekalipun. Untuk mengecoh kita. Baca firman Tuhan. Amin. Yang pertama apa? Tanda apa? Mesias palsu. Alarm pertama disebabkan banyak orang mengaku Mesias. Yesus katakan waspadalah supaya jangan kamu ada orang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang dan memakai namaku. Akulah Mesias. Saya pernah nonton YouTube di beberapa tahun lalu. Ada seorang di Rusia, dia mengaku Yesus. Penampilannya seperti di film-film Yesus, rambut gondrong, senyum terus, tinggalnya sendirian di bukit gitu ya. Jadi orang-orang pengikutnya di bawah menungguin dia. So masih ada YouTube-nya di video yang di YouTube. Ya pakai baju putih. Kadang-kadang dia nongol di atas bukit, sembunyi lagi. Saya baru baca beritanya di penjara oleh pemerintah Rusia. Banyak sekali orang mengaku akan Mesias hari-hari ini. Bahkan semenjak Yesus bangkit dan naik ke surga sudah banyak orang mengaku sebagai Mesias. Bahkan orang Israel sendiri. Karena
orang Israel menunggu Mesias yang menjadi pahlawan, membebaskan daripada penjajahan Romawi. Ya, banyak sekali. Hari-hari zaman modern banyak. Inilah peringatan. Ya, peringatan tanda palsu tapi belum akhir zaman. Ketika saudara mendengarkan banyak orang mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Yesus, belum akhir zaman. Ini tanda palsu. Kenapa saudara? Karena saudara tahu bahwa ketika orang mengaku sebagai Yesus, nggak mungkin kan dari agama lain mengaku sebagai Yesus. Jadi orang mengaku sebagai Yesus, kebanyakan orang, ya. Kenapa saudara? Mereka dipakai iblis ini bukan untuk menggantikan ajaran, tetapi dia ingin menggantikan Yesus yang diajarkan. Saya mengerti? Ajaran sama pakai ini. Tapi dia menggantikan Yesus yang diajarkan. Sayalah Yesus. Dan banyak orang akan mengikutinya. Enggak serta-merta sih mereka datang, akulah Yesus. Lama-lama banyak pengikutnya, banyak pengagumnya. Hati-hati mengagumi pendeta. Hati-hati mengagumi orang yang dipakai Tuhan. Dia hanya sebagai alat. Pemain musik juga sebagai alat. Asher juga sebagai alat Tuhan. Ketika saya membagikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, saya kasih sebagai alat. Amin. Tidak boleh, tidak bisa. Kalau saudara salah kaprah mengagumkan orang di depan sini, mengajarkan firman Tuhan, bahkan dia sangat ahli firman Tuhan, lama-lama orang itu akan menjadi Yesus dan menjadikan diri Yesus. Dan saudara akan menjadi percaya. Karena begitu meyakinkan. Amin. Dia tidak akan mengubah gereja, tetapi dia akan mengubah Yesusnya yang ada dalam gereja menjadi saya. Akan banyak terjadi saudara Yesus-Yesus palsu. Bagaimana kita menangani hal ini? Baca firman Tuhan. Salah, belajar firman Tuhan. Supaya saudara memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Saudara mengerti siapa Tuhan Yesus. Seri khotbah ini mengajarkan kepada saudara, raja, nabi, raja, anak Allah, raja, guru. Kita mengerti sekarang. Jadi semakin hubungan saudara dengan Tuhan semakin baik. Saudara ketika orang datang mengaku Yesus, model ini, KW2. Mengerti saudara? Jadi saudara tahu ketika orang mengaku sebagai Yesus. Amin? Ini tanda yang palsu. Tanda yang palsu yang kedua dikatakan tadi apa? Belum. Yang tadi ayat yang nomor tadi sebelumnya. Tadi kan banyak orang mengaku sebagai Mesias palsu. Yang kedua, mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Wow, perang di Ukraina. Perang di Gaza. Udah mau kiamat ya. Saudara pernah mendengar itu? Ya kan? Apalagi perangnya dekat bait suci. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum akhir zaman. Saya mengerti, alarm palsu. Perang terjadi kenapa? Zaman Pak, sudah mau datang Tuhan Yesus. Bukan. Itu kesombongan manusia, kesombongan negara. Amin. Alarm palsu. Pada saya ingat kejadian 11 September yang ketika di Amerika di bom itu, di pesawat tabrak dan sebagainya. Ya, 11 September tahun 11 juga ya. Ya. Nah, hari berikutnya semua koran 2001 ya. Hari berikutnya 12 September itu semua koran memasang judul Apokalips. Apokalips itu akhir zaman. Semua menjadi takut dan gereja, ibadah-ibadah gereja menjadi penuh. Ada bagusnya sih. Takut, tapi berjalannya waktu tidak terjadi apa-apa, gereja kembali kosong. Amin. Ini bukan ajaran palsu. Tuhan Yesus menegaskan fase pertama ini banyak alarm palsu. Yesus mengatakan kamu akan mendengar, tetapi itu belum kesudahannya.
Berita perang selalu ada. Zaman dulu sampai sekarang perang. Akan selalu ada. Perang saudara, bahkan perang gereja. Tapi belum kesudahannya. Alarm ketiga, bencana alam. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Surabaya kemarin gempa bumi. Indonesia. Akhir zaman akan terjadi dimulai di Indonesia. Yesus katakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Masih jauh menjelang zaman baru. Saudara sekalian, bencana alam salahnya siapa? Salahnya manusia, salah mengolah bumi ini. Kitab Kejadian, Tuhan menyerahkan bumi ini untuk diolah, dipelihara, dijaga. Manusia salah olah. Terjadi gempa bumi, banjir, perubahan temperatur. Salah manusia, belum tandanya datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Saudara sekalian, saya kutip ini ya. Pada tahun 2011 ada suatu komunitas di Hong Kong, ya di Hong Kong nih nggak jauh-jauh, 2011 menyampaikan serangkaian ramalan tentang kiamat kepada jemaatnya gereja nih ya. Meramalkan bahwa bencana akan terjadi sebagai awal dari akhir dunia. Tanggal 15 Agustus tahun itu juga para pemimpin gereja atau komunitas itu mengatakan bahwa ada komet namanya Honda. Komet ya, saudara tahu komet ya. Batu gede yang melayang-layang di angkasa itu akan menghantam bumi. Akan terjadi bencana di bumi dan itu akan kiamat. Dan mereka mengungsikan anggotanya ke Maonsan. Bukan. Ke Taimosan, ke bukit yang paling tinggi di Hong Kong. Yang Maonsan bingung. Makanya ramai di Maonsan. Ke Taimosan. Karena roket Honda itu akan menghantam bumi. 15 Agustus berlalu tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa sampai sekarang. Di Indonesia banyak Honda. Gereja Tuhan menjadi olok-olok dunia. Gereja Tuhan menjadi contoh olok-olok kebodohan kita sendiri. Bahkan hari ini saya mengutip cerita ini untuk kita mawas diri. Amin. Jangan gampang mendengarkan dunia tentang bencana ini, bencana itu, ramalan ini, ramalan itu. Baca firman Tuhan. Salah, pelajari. Oke. Jadi apa pilihan kita? Kita harus katakan waspada. Katakan waspada kiri kanan. Tapi kita tidak takut. Kita ayat 6 mengatakan berawas-awas. Katakan kiri kanan berawas-awas. Supaya kita tidak gelisah. Amin. Ya, haleluya. Fase kedua, tadi fase banyak alarmnya. Buat ibu-ibu yang hamil tahu. Atau cuma mau cari perhatian suami, saya mau ini, saya mau melahirkan. Supaya dijaga-jaga, disayang-sayang. Palsu semuanya. Kalau kita orang Kristen harus hati-hati. Jangan kita masuk dalam perangkap dunia tentang tanda-tanda akhir zaman. Amin. Saya sudah mengatakan firman Tuhan klek. Mengajarkan soal Yesus sendiri menubuatkan. Fase kedua, kejadian aktif, kemurtatan besar. Kejadian aktif maksudnya ketika saudara hamil gitu ya, mau melahirkan, udah mau dekat gitu ya, pasti banyak sekali kontraksi lah dan sebagainya kan? Ya, kok sedikit ya? Kontraksi sakit sana tapi berhenti, sakit ini banyak sekali kejadiannya. Kita baca firman Tuhan. Yang kedua, kemurtatan besar. Nah, ayat 9 mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Yesus. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu tanda-tanda yang aktif dan bisa dirasakan. Oke? Tapi itu belum kesudahannya. Kesudahannya apa? Ayat ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu
barulah tiba kesudahannya. Jadi ini salah satu tanda yang Tuhan berikan. Ketika gereja Tuhan tidak hanya tentang berkat, tetapi pengajaran begitu hebat. Saudara mengerti Injil sebenarnya, Injil kerajaan surga ketika diberitakan, ketika saudara diajar hari-hari ini. Saudara tahu ketika saya membaca ini, sebelum COVID Pastor Edmund menggaungkan kerajaan Allah. Ingat, kita ada seminar pemimpin kerajaan Allah, ingat? Nah ketika saya membaca ini, Pastor Edmund 3-4 sebulan yang lalu mengatakan kita akan mengajar tentang kerajaan Allah lagi. Wah, dimulai dari ICA. Ketika gereja-gereja Tuhan kembali kepada Injil dan mengajarkan tentang Injil kerajaan surga, saudara bisa baca itu ayat ke-14. Kesudahannya akan tiba. Itu saja tandanya. Bukan bencana, bukan yang lain-lain. Bukan perang, dan bukan yang lain-lain. Ini tandanya. Ketika Injil kerajaan Allah diajarkan, diberitakan ke semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Semua bangsa, zaman internet, zaman Facebook. Sekarang saya ngomong Facebook dengan cara positif. YouTube, ketika ajaran kerajaan Allah, saudara hari-hari menonton Facebook, wah ini ajaran kerajaan Allah, ini Injil kerajaan Allah. Didengarkan di seluruh dunia. Mau dia percaya tidak percaya, tapi itu adalah tanda kesudahnya sudah dekat. Amin. Tapi bukan sekedar ajaran recehan saudara. Tapi ajaran Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah, Pastor Ed mengatakan, kerajaan Allah adalah perwujudan daripada Kristus. Ketika Yesus diajarkan seperti kita mengikuti seri khotbah ini. Mulai dari ICA, amin. Ketika saya melihat berita-berita, pengajaran-pengajaran di sosial media tentang Injil kerajaan Allah, tanda-tanda kesudahan sudah dekat. Amin. Haleluya. Terjadi keheningan di tempat ini. Kalau kita baca tadi, sebelumnya terjadi banyak kedurhakaan. Gereja Tuhan akan dianiaya. Amin. Saudara, secara pribadi, banyak orang di luar akan melanggar hukum, akan terjadi kebobrokan moral ya. Orang meninggalkan ajaran Kristen. Dan kemudian saudara yang beriman akan dianiaya. Saudara beriman, saudara melakukan kebaikan, saudara dicemooh. Karena saudara melakukan kebaikan dari sudut pandang, dari iman saudara akan dianiaya, dihina. Karena iman saudara tidak melakukan kesalahan. Ketika saudara menjalankan iman saudara dan tidak memaksakan kepada orang lain, saudara juga akan dianiaya. Mereka akan menolak saudara dan kemudian mereka akan menyusahkan hidup saudara. Hanya karena saudara punya iman Kristen. Saudara tidak melakukan kejahatan saudara. Karena hanya punya iman Kristen. Saudara akan diserahkan, disiksa dan dibunuh, dibenci oleh semua bangsa karena nama Yesus saja. Hanya nama Yesus saudara akan dibenci. Mungkin saudara punya pengalaman, punya teman di Indonesia. Hanya ke gereja saja, nggak ngusik orang lain. Nggak gerecokin orang lain. Diserahkan, disiksa, dianiaya. Tapi itu belum, itu hanya tanda-tanda awal. Tapi ketika berita Injil Kerajaan Surga diberitakan, sesudah itu, yes, baru tiba kesudahannya. Amin. Di dalam Timotius 3:12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan pelan sekali. Tapi ini adalah firman Tuhan. Artinya apa? Orang yang beriman, beribadah di dalam Yesus Kristus akan mengalami penganiayaan, ditolak, dikucilkan. Mungkin saudara banyak yang dikucilkan oleh sanak keluarga. Itu termasuk daripada ini. Karena iman saudara. Saudara kirim uang, saudara bantu sanak saudara-saudara. Hanya karena iman saudara, saudara ditolak, dianiaya, dibenci. Jangan bingung.
Hanya waspada dan berawas-awas dan jangan gelisah, itu akan terjadi. Amin saudara? Yesus mengatakan itu semuanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia, kita harus berpegang saudara. Banyak orang Kristen ketika beriman, ketika diperhadapkan kepadanya kenyamanan hidup atau ketidaknyamanan hidup, banyak orang hanya akan memilih kenyamanan hidup. Dianiaya nggak nyaman saudara. Akan terjadi kemurtatan. Hanya orang yang memiliki iman yang sejati, pengikut Kristus, murid yang tulen, dia akan tetap bertahan. Amin saudara. Berbicara tentang kemurtatan, banyak orang ada di gereja, belum tentu dia pengikut Kristus. Banyak orang bisa melayani, belum tentu mengikut Kristus. Datang ke gereja tidak membuat saudara menjadi orang Kristen. Sering-sering saudara ke McDonald tidak membuat saudara menjadi burger kan? Nah, supaya saudara bangun. Kalau ngomong makanan bangun. Betul ya? Jadi saudara, orang-orang yang seperti itu harus hati-hati. Bertobat dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kalau saudara seperti itu, saudara akan dikatakan murtad itu. Saudara, ada dua tipe orang Kristen. Kalau bahasa Inggrisnya begini. Tipe orang Kristen profesor. Profesi itu mengakui. Hanya di mulut. Dia orang Kristen yang mengakui. Ada tipe kedua, orang Kristen posesor. Memiliki, poses. Saudara tipe yang mana? Hanya mengakui di bibir atau memiliki. Yesus adalah Tuhan. Saudara bisa nyanyi setiap minggu, mengakui Yesus hanya sekedar di bibir, tapi tidak memiliki Yesus. Profesor, tetapi tidak posesor. Yang hanya profesor itu ketika goncangan datang, mereka akan meninggalkan iman mereka. Amin. Kembali kepada saudara dan kita semua. Di dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan, ayat yang sangat terkenal, kita dengar ayat ini. Karena bagiku, Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya kira Rasul Paulus itu sangat-sangat pintar, karena manusia mau untung kan. Ditaruhlah kata keuntungan di depan kata mati. Ingat, keuntungan apa? Keuntungan saudara nanti di surga itu selama-lamanya. Amin. Sukacita saudara, pembebasan saudara dari sakit penyakit selama-lamanya. Itu keuntungan saudara. Tapi dimulai dengan iman hidup di dalam Kristus. Sehingga saudara mati di dalam Kristus dan menerima upahnya nanti. Amin. Jangan menjadi orang Kristen yang cengeng, amin. Teguh, ada Yesus yang adalah Immanuel, ada Yesus yang adalah Raja bagi kita. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga saudara. Yang ketiga kejadian transisi dan terjadi kebencian. Di dalam Matius 14:15 mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa, keji, berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikannya. Siapa itu pembinasa keji itu? Itulah antikristus. Itulah antikristus. Antikristus. Akan ada masanya. Apabila kamu melihat pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus di bait suci, dimulai dari gereja Tuhan, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca, saudara membaca kan? Hendaklah kita memperhatikannya. Kita teruskan bacaan Matius 24, 21, 28. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Karena saudara dan saya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Mereka akan punya kuasa untuk memberikan tanda-tanda dan mukjizat.
Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya dari sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai di situ burung nasar berkerumunan. Ini berbicara tentang antikris, saudara. Antikristus. Di dalam kitab Wahyu dan kitab 2 Tesalonika, sosok antikristus itu digambarkan bukan jauh-jauh dari mana, saya katakan kembali. Dari gereja sendiri, dari tubuh Tuhan sendiri. Tentunya bukan orang percaya. Dari pertama mereka orang-orang seperti ini bukan orang yang sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian orang ini akan diberikan otoritas oleh si iblis. Karena otoritas itu mereka ini bisa melakukan seperti dikatakan mukjizat, sign and wonder. Seperti hanya kita umat Tuhan diberikan kuasa kan untuk menyembuhkan bahkan membangkitkan orang mati. Antikris ini juga diberikan otoritas oleh iblis. Dia akan berkuasa atas setiap suku, kaum dan bahasa. Dia akhirnya akan mengucapkan hujatan-hujatan kepada Tuhan. Kalau saudara sudah mengikuti dari awal, apa yang dikatakannya akan masuk akal bagi saudara. Yesus katakan, camkan ini. Jadi orang Kristen harus tidak hanya baca, tapi belajar firman Tuhan. Hari ini saudara mendengar apa yang dikatakan Yesus. Camkan itu. Ada masanya, ada satu figur yang begitu karismatik, begitu mempesona, mungkin ganteng juga. Begitu gagah perkasa, melakukan mukjizat, ngomongannya manis, berkuasa, bisa melembutkan hati saudara. Orang itu punya otoritas dari iblis. Dan kemudian akan dibangkitkan seorang nabi palsu. Yang ingin mempersuade saudara untuk menyembah orang ini sebagai Tuhan. Hati-hati saudara. Mungkin tidak dalam masa hidup kita, mungkin masa hidup anak kita. Tapi ini akan terjadi. Yesus mengatakan, pembinasa itu yang keji itu akan berdiri di tempat kudus. Tempat kudus, altar Tuhan, di hadirat Tuhan. Seakan-akan dia itu adalah Tuhan. Dimulai memberikan keyakinan, menghujat Tuhan dan kemudian menjadikan dirinya Tuhan. Kita baca 1 Yohanes 2. Yohanes mengingatkan kita kembali. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara, jangan lihat kiri kanan. Kalau dia datang, saudara tahu. Orang yang dikagumi di seluruh dunia. Orang yang bisa mempersatukan dunia. Orang yang punya karisma. Orang yang mempunyai kasih yang palsu. Amin. Pada waktu itu kita harus tahu. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang indah. Tuhan mengingatkan kita. Tidak hanya kita camkan, mengingatkan siapa kita yang sudah diurapi oleh yang kudus. Ada meterai Roh Kudus, orang milik Roh Kudus. Tanya kepada Roh Kudus. Jangan tanya kepada teman-teman, jangan tanya kepada orang, ada Roh Kudus. Dia akan memberikan suara di dalam hati saudara. Ini enggak benar. Amin. Kalau saudara tidak bertanya kepada Roh Kudus, saudara tanya kepada dunia, saudara akan dipengaruhi oleh dunia. Saudara sudah diurapi yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Amin. Oke. Jadi kita tahu kejadian itu pasti terjadi. Jangan lihat perang saudara. Jangan lihat bencana alam, kelaparan. Belum. Ketika Injil diberitakan, ketika suatu hari ada seorang yang begitu hebat, baik, nyumbang sana, nyumbang sini. Tapi kita tahu ada sesuatu yang tidak benar. Tanya kepada Roh Kudus. Antikristus akan ada di antara kita. Fase keempat. Kalau melahirkan,
Fase yang terakhir adalah bahasa Jawanya, bahasa Perancisnya brojol. Delivery, ya kan? Di dalam Matius 24 itu enggak kelihatan apa? Kedatangan anak manusia. Di dalam Matius 24, 29, 31 mengatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dan langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini baru saudara. Oke? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat. Tadi ada tanda anak manusia, kemudian mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini baru Kristus yang asli datang kedua kali. Amin. Tapi sebelumnya kita tidak hanya melihat tapi kita sudah mendengar. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit dan yang satu ke ujung langit yang lain. Mungkin saudara bertanya, ini masa penganiayaan atau masa kesusahan besar atau bukan? Ya, ada banyak sekali tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yesus datang 2 kali. Ada yang percaya bahwa Yesus datang pertama kali, dia akan mengumpulkan orang-orang percaya, diangkatnya. Kemudian datang kedua kali ini dia akan memerangi musuh-musuhnya bersama-sama dengan orang pilihannya. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi, saudara belajar hari ini? Belajar? Saudara mulai seperti para murid bertanya, apa tandanya, kapan masanya? Yesus katakan, tidak ada yang tahu. Tapi hari ini saudara mengetahui 4 fase. Pembelajaran buat kita. Jadi kesimpulannya apa saudara? Pasal 24-25 berbicara tentang akhir zaman. Keseluruhan khotbah itu bertentang akhir zaman. Yesus, sudah sekali lagi ya, kita harus hati-hati. Sekali lagi, Yesus tidak mengatakan kapan. Hanya menjabarkan tanda-tanda fase kedatangan kedua kali. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita hidup. Bukan kapan Yesus datang. Tapi bagaimana kita hidup menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bukan kapan-kapan yang kita pusing-pusingkan. Tapi bagaimana saya hidup ketika Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan Yesus memberikan satu contoh, menutup daripada pembacaan ini di dalam Matius 24 ayat 35-39. Next. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tadi kita baca. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Yesus memberikan contoh tentang kejadian air bah. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya menutup firman Tuhan ini, kita membuka dengan pertanyaan apa tanda, kapan. Ya kan? Saya menutup firman Tuhan dengan sikap orang percaya tentang akhir zaman. 2 sikap kita, bersiap. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Katakan kiri kanan, siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siap dan mempersiapkan diri kita. Hari-hari ini Yesus memberikan contoh bahtera Nabi Nuh. Hari-hari ini saudara, kalau saudara yang belum percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, saudara orang yang suam-suam kuku, suatu saat saudara akan tinggalkan gereja, tinggalkan teman saudara.
Bagaimana saudara mempersiapkan diri? Saudara harus yakin, percaya ada bahtera yang akan menyelamatkan saudara. Yesus itu adalah bahteranya. Di dunia akan menawarkan banyak bahtera. Membawa saudara dalam kehidupan kebahagiaan, sukses kepada sukses. Hanya ada satu bahtera yang membawa saudara pada kehidupan kekal. Mengarungi kehidupan kekal, yaitu bahtera Kristus. Bagi saudara yang sudah percaya, hari-hari ini, bahtera apa yang saudara bangun? Bahtera kesuksesan saudara? Bahtera kebahagiaan saudara? Bahtera kehebatan pelayanan saudara? Ada masanya saudara akan memilih kekayaan, kesuksesan daripada memilih Yesus. Ketika penjaringan itu terjadi, ketika filter itu terjadi, ketika penuaian itu terjadi. Kita punya bahtera. Ketika Nabi Nuh menyiapkan saudara. Nabi Nuh ketika diberitakan firman Tuhan untuk membangun bahtera, dia buka Google. Model apa bahtera? Artinya apa bahtera? Enggak ada saudara. Waktu itu belum ada hujan. Apa pula itu air bah? Tidak ada referensi. Dia hanya taat, fokus bersama keluarganya. Selama hampir 70 tahun membangun bahtera, dibawa olok-olok orang. Nabi Nuh ngapain sih? Bikin apa sih? Kotak-kotak doang. 70 tahun bersama keluarganya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena kejadian tidak terduga. Sama hanya kedatangan Tuhan Yesus. Tidak bisa kita duga. Bahtera kehidupan rohani apa yang saudara bangun hari-hari ini? Apakah saudara sudah siap dan mempersiapkan diri? Saudara siap tidak siap, gereja Tuhan siap tidak siap, dunia siap tidak siap, Yesus akan datang. Amin. Yang kedua, tidak hanya saudara bersiap, saudara harus ingat. Remember, ingat perkataan Kristus, karena perkataan Kristus kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yesus secara khusus memberikan nubuatan tentang akhir zaman di kitab Matius, lengkap dan panjang lebar. Yesus sendiri saudara, kitab Wahyu diberikan Tuhan kepada Yohanes Rasul. Ini Yesus Tuhanmu sendiri memberikan nubuatan tentang akhir zaman. Camkan itu. Jangan takut, waspada. Jangan gelisah, berawas-awas. Sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita saat ini, bukan masa depan, bukan gaji kita, kadang-kadang dipotong kan, bukan tentang juga hidup kita, nafas kita besok, yang pasti adalah kedatangan Yesus kedua kalinya. Tuhan Yesus mengajarkan 4 fase di sini. Ingat apa? Matius 24:35 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Makanya minggu lalu kita katakan, Tuhan membuka lagi langit. Ngomong lagi, inilah anakku yang dikasihi, kepadanya laku berkenan, dengarkan dia. Kenapa dengarkan dia? Karena dunia saat ini gereja Tuhan kadang-kadang mendengarkan perjanjian lama, mendengarkan Musa. Saudara, saya jelaskan sekali lagi. Petrus dengan polos yang mengatakan, ada Tuhan Yesus. Dalam bentuk kemuliaannya saudara. Bentuk kemuliaan berarti bentuknya Tuhan. Ada Musa, ada Elia. Tuhan, saya membangun tenda satu buat Musa, satu buat Elia, satu buat engkau ya Tuhan. Enggak level semuanya. Petrus dengan polosnya ingin menyamakan Yesus dalam bentuk kemuliaan dengan Musa dan dengan Elia. Musa mewakili hukum Taurat. Elia mewakili kitab Nabi. Firman Tuhan mengatakan, hukum Taurat, kitab Nabi berhenti di Yohanes Pembaptis. Sesudahnya adalah Injil Kerajaan Surga. Sampai Tuhan, saya bisa membayangkan Tuhan waktu itu mungkin ngomel sama Pak Petrus. Buka lagi langit dengan suara audible. Inilah anak yang kasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia, jangan dengarkan yang lain. Ingat, kita harus mendengarkan perkataan Tuhan. Tuhan sudah memberikan perkataan itu pada saudara sekalian.
Juga ingat siapa kita. Siapa saudara? Anak Allah. Yang dikasih, yang diberikan perkenanan. Sudah dimertakan Roh Kudus. Diiring sampai pada hari Tuhan. Ingat itu. Amin. Itulah cara kita mempersiapkan diri kita. Juga mengingat akan siapa kita dan perkataan Tuhan. Zaman akhir akan datang. Sekarang tergantung saudara. Apa saudara mempersiapkan diri dengan firman Tuhan. Dan juga berdiri dalam posisi saudara, identitas saudara sebagai anak Tuhan. Sehingga saudara tidak terombang-ambing oleh ajaran dunia. Tanda-tanda yang palsu. Amin. Ayat terakhir buat kita semuanya. Matius, di akhir daripada Matius. Matius memberikan penjelasan kepada kita. Dan ketahuilah Yesus mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel bersama saudara sampai pada akhir zaman. Di antara itu mungkin kita mengalami banyak oposisi iman kita, penganiayaan kita diserahkan. Tapi Tuhan menyertai kita sampai pada hari itu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.